Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Oke, jadi tadi pagi lah ya, eh, terjadi pertandingan ya, musim pertama, game pertama melawan calon kuat juara IPL Arsenal, yang dimana hasilnya 90 menit berakhir 2-1 untuk kemenangan Arsenal. Terus tapi di per di adu penalti, setelah itu ternyata adu penalti. Gue tadi juga pas nonton udah selesai, selesai nih, tiba-tiba loh kok pas balik lagi ada adu penalti gitu, yang dimana menangkan MU 4-3. Jadi nggak tahu deh penghitungan skornya menang atau imbang gitu ya. Kalau tanya kenapa ada adu penalti, ya saya juga nggak tahu, gue juga nggak tahu gitu apa. Ya kan ini juga pertandingan eksibisi, uji coba, terus sekaligus juga untuk menghibur gitu ya, menghibur fans-fans yang ada di Amerika. Dan kalau olahraga Amerika itu kan apa ya, identik dengan skor-skor yang besar gitu. Jadi kalau cuman 2-1 kayaknya kurang gitu. Amerika kan sportnya udah ke entertainment gitu. Maunya tuh skor yang besar gitu, kayak apa? American football gitu kan, sekali ngegolin 6 nilainya gitu. Makanya bisa 30 sekian, 20 sekian. Nah, ya mungkin ini supaya jadi seru, ntar headline newsnya 4-3 tambah 21 jadinya ya berapa tuh? 55 gitu kan. Nah, jadi ini pertama ya, babak pertama itu line up-nya Manchester United, ya di mana mungkin 70% 80% lah ya. Sebenarnya tim utama kan udah pada main semua. Kipernya Onana, back kanannya Wan Bissaka, terus back tengahnya Leny Yoro dan Harry Maguire, terus back kirinya Harry Amas akhirnya dipasang di starting pertama, tengahnya Casemiro dan Collier, kemudian nomor 10-nya Mason Mount, kanannya Ahmad, kirinya Rashford, dan strikernya Højlund. Nah, jadi pada ya Arsenal sih mainnya niat, bener niat gitu ya. Kalau gue bilang ya, tebas sana tebas sini gitu. MU juga akhirnya kepancing juga, tebas sana tebas sini gitu. Dan sebenarnya MU sih pada saat babak pertama gitu mainnya rapi gitu loh. Rapi gitu dengan blueprint yang gue bilang. Nah, tapi akhirnya dapatlah gol ke menit 10 oleh Rasmus Højlund. Cuman menurut gua sih kalau ngelihat golnya sebenarnya tidak berasal dari build up play yang sesuai dengan blueprintnya ya gitu ya. Itu lebih kepada ya umpan direct, terus kemudian ya individu lah, skill individunya si Højlund yang berperan gitu loh. Ya menurut gua sih itu bagus juga. Mungkin dia udah banyak belajar dari si Ruud van Nistelrooy. Itu gaya-gaya van Nistelrooy gitu tuh ya, lu harus striker harus berani adu body, terus bawa dan jangan terlalu banyak sentuhan gitu. Jadi langsung kalau saatnya nendang gitu timingnya. Jadi dapatlah gol di menit 10. Tapi kemudian Højlund cedera di menit ke-15. Digantilah oleh Hannibal Mehri. Nah, ini dia nih, kita gak punya striker. Ada si Ethan Whitley mungkin akan dipasang di babak kedua. Akhirnya dimainkanlah Hannibal Mehri sebagai false nine gitu ya. Terus pertandingan berjalan seimbang kalau gue bilang. Kemudian dapatlah golnya Gabriel Jesus yang menit ke-26, yang nggak tahu mungkin karena ini eksebisi gitu ya, uji coba, sebenarnya sih offside gitu ya, sebenarnya offside tapi ya sudah. Tapi habis itu kemungkinan kejadian kemudian Leny Yoro cedera, sepertinya ya pick up knock lah. Jadi kan dia baru join itu kan sebenarnya 5 hari ya di training camp. Ya secara fisik mungkin kan namanya anak 18 tahun. Pernah gue bahas juga dalam masa
pertumbuhan seorang pemain, seorang manusia gitu ya, laki-laki gitu kan, dia kan sampai umur 25. Biasanya karena pertumbuhan gen, pertumbuhan ototnya, pertumbuhan tulangnya, sendi-sendinya, itu biasanya ada rentan cedera. Nah, itu di situ yang harus harus apa ya, harus dipantau secara khusus benar-benar tuh hal-hal yang kayak begini. Jadi Leny Yoro cedera ya digantikan oleh Rice Bennett di menit ke-35. Terus ya permainan berjalan imbang, ya keras juga, sama-sama niat. Akhirnya pas di second half, babak pertama selesai, babak kedua terjadilah penggantian pemain. Ya, yang pasti Onana tetap main, terus backnya Marquis sama Johnny Evans, terus Canyon juga, terus si Oyedele masuk, Eriksen, kemudian Sancho di kiri, McTominay jadi nomor 10, Anthony di kanan, dan si Wetley masuk jadi striker. Nah, kali ini sih kalau gue bilang jujur kita agak kewalahan gitu loh, agak kewalahan. Inilah yang mungkin akan jadi catatan ya, bahwa kedalaman skuadnya MU itu kayaknya emang kurang gitu. Kemarin kan juga press conference-nya Erik Ten Hag mengatakan bahwa ya kalau waktu ditanya mengenai transfer pemain, dia bilang ya ini kedalaman squad juga harus diperhatikan gitu, selain posisi-posisi mana yang urgent untuk diisi, tapi juga kedalaman squad. Nah ini gue lihat kemarin tadi ya pada saat babak kedua bener-bener kita kayak sempat balik lagi tuh ke masa-masa mentok. Akhirnya si Onana direct ball gitu. Terus ya beberapa pemain ya kayak ya sebenarnya kalau Evans sih oke lah karena mau diperpanjang ya. Eriksen sudah umur 32 gitu ya. Ya seperti itu udah sekarang kapasitasnya. Sancho gue bilang kemarin masih banyak tadi maksud gue masih banyak suka ngedelay bola, terlalu banyak dribbling. Decisionnya masih selalu terlambat, selalu mentok, selalu lambat gitu. Begitu counter attack kita nyangkutnya pasti di Sancho. Terus McTominay juga ya jadi nomor 10 ya yang seperti yang biasa kita lihat gitu. Itu yang makanya gue bilang ini kayaknya dua ini emang benar harus dijual dulu atau gimana. Dan Anthony juga nggak begitu kelihatan ya, beberapa dia juga pengen tendangan-tendangan cut in atau inverted gitu, mau ala-ala kayak yang kemarin Amad Diallo, tapi tendangannya kemana gitu. Yang gue bingung kadang-kadang kan posisi dia gitu ya, mestinya kan ya minimal ya kalau nonton pertandingan ya lu kalau udah sejajar dengan gawang gitu ya mungkin lu masih bisa tendang pakai kaki kiri. Cut in ini udah posisinya dia udah membelakangi gawang, masih maksain gitu mau tendang cut in, mau tendang pakai kaki kiri gitu kan. Nah itu yang gue bilang ya Anthony ini apa iya gitu karena harus dimasukin Mazraoui terus dia jadi jago ya. Masalahnya teknis skill kayak gitu aja kok dia gue lihat kurang gitu. Nah akhirnya kita kebobolan lah oleh Gabriel Martinelli yang merupakan sayap kiri. Jadi dari garis kanan pertahanan MU, backnya itu si Scanlon ya dilewatin gitu. Nah dengan mudahnya ya gue jadi bertanya-tanya gitu. Ini kalau misalnya nih backnya kanannya satu masih Aaron Wan-Bissaka, itu sebenarnya nggak lewat tuh bola gitu. Jadi makanya gue bilang apakah keputusan yang tepat nih Aaron Wan-Bissaka dijual? Karena kalau untuk one on one defense ya jujur gue sih belum ya, dia sih nggak untuk di pemain Manchester United sih nggak ada yang bisa ngalahin selain Aaron Wan-Bissaka tuh. Unggulnya dia di situ gitu loh. Tapi apakah itu dia membuat hanya itu kemampuan dia gitu ya, seharusnya kan bisa ditingkatkan lagi. Jadi ya benar-benar kemarin tadi tuh golnya tuh dari Gabriel Martinelli sayap kiri kan ya, kanan kita diserang melulu dan kewalahan itu bek kanannya ya. Menurut gua kalau ada Aaron Wan-Bissaka ya pasti nggak akan lewat tuh dengan main one on one defense kayak gitu. Secara keseluruhan ya beberapa pemain yang gue lihat kayak misalnya Collier ya, gue rasa nih kayak Collier akan ya kayak kan tiap tahun kan Ten Hag mempromosikan pemain dari akademi ya.
Tahun pertamanya dia ada Garnacho, tahun keduanya ada Maino. Kayaknya mungkin kemungkinan besar Toby Collier akan sering untuk dipromosikan main di tim utama. Mount oke mainnya. Nah ini Rashford juga masih belum nemu lagi feel-nya, masih suka nyangkot gitu ya. Ya oke lah, gue masih nganggap ini pertandingan pertama dia kan sebagai pramusim kan. Kemarin kan 2 pertandingan kemarin dia nggak ikut. Gue pengen lihat lagi dia di pertandingan berikutnya adalah lawan Real Betis. Kita akan lihat, tapi yang pasti catatannya dari United Identity adalah kedalaman squad kita. Bener-bener ya kan kita 5 pemain kemarin ya, yang 4 pemain adalah pemain inti gitu di luar Facundo Pellistri yang belum bisa bergabung, Bruno, Dalot, Maino sama Luke Shaw. Tapi kan gue rasa ini kurang gitu loh, karena tim keduanya aja McTominay, Anthony, Eriksen, Sancho itu nggak memberikan impact apa-apa gitu. Jadi ini yang menurut gue PR yang buat Ineos nih dalam sampai waktu 31 Agustus ini memenuhi kedalaman squad gitu ya. Semoga pemain-pemain yang diincer, Ugarte, mungkin juga Amrabat, De Ligt, ya itu bisa cepat masuk lah. Terus mungkin beli striker lagi, ya, Zirkzee kita nggak tahu juga ya, semoga bisa cepat gabung. Dan kita doakan juga nggak akan ada cedera lagi, Højlund sama Lenioro cederanya fine-fine aja gitu ya. Karena kita nggak mau lagi trauma dengan cedera-cedera banyak pemain gitu. Oke, itu aja sih. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.